Selanjutnya adalah pemberian atau pembacaan kultum dari perwakilan Inspektorat 4, Bapak Ahmad Soleh, dengan tema yang akan dibawakan yaitu menjadi golongan yang mendapat perlindungan Allah. Mohon izin Bapak Soleh untuk waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwani rahimahullah, Itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum naro. Hadirin semua, rahimakumullah dimanapun berada, terutamanya di channel Teams ini dan live YouTube. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmatnya besar berupa nikmat iman dan Islam. Kita semuanya bisa berkumpul ya di pagi hari ini dalam acara saling menasihati ya, dan juga nikmat yang besar berupa kesehatan tentunya ya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, junjungan kita, kepada para sahabat bait, istri dan sahabatnya, tabi'in, dan kita semua kaum muslimin dan muslimat yang sentiasa istiqomah mengikuti jalan kebenaran baginda Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar, berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah semampu kita dan menghindari apa yang diharamkannya. Dan tak lupa kita semuanya hendaknya sentiasa beristighfar kepada Allah karena banyak sekali kilap ya, yang baik sengaja maupun tidak sengaja, terutamanya saya sendiri, yang oleh karena itu segala nasihat ataupun apa yang saya sampaikan ini terutama dan terkhusus buat nasihat bagi diri saya sendiri yang tentunya masih banyak kekurangan ya, mungkin tidak cukup pantas sebenarnya untuk memberikan nasihat kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri. Bapak Ibu semuanya, di era medsos digital ini ya, banyak sekali informasi yang mengalir cukup deras dan sangat update. Ini memberikan ruang positif bagi kita semua ya, untuk menambah ilmu ataupun pemahaman dalam hal apapun, termasuk agama ini ya. Namun di sisi lain, kita kadang susah ya memilah mana informasi yang benar ataupun hoax gitu ya, terutama ya dalam hal agama ini. Hati-hati sekarang banyak sekali bertebaran di berbagai medsos ya, di internet. Nah, kadang kita susah untuk memilah mana yang benar, mana yang palsu misalkan. Ini juga bagi kita untuk lebih teliti ya, karena ada sabda Rasulullah bahwa siapapun yang berdusta atas nama Rasulullah, sematinya dia menyiapkan dirinya ke neraka gitu ya. Luar biasa ancamannya. Jadi agama ini soal yang berat ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ. Jadi kalau kita mendapat sumber agama, terutama hadis-hadis, untuk tidak mudah mengabarkan atau meng-share sebelum kita mengecek, meneliti kebenarannya. Nah, di dalam YouTube saya, kebanyakan ya seperti ini saja ya. Saya langsung tayangkan dari kitab aslinya, bacakan gitu. Karena saya takut kalau mencuplek sesuatu yang belum terkonfirm gitu ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang sederhana saja, dua buah hadis yang sangat populer
Di antara kita bahkan kanak-kanak pun sudah tahu ya hadis ini, hadis tentang 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Nah, ini saya sudah bisa share screen ini ya. Mungkin bisa saya sendiri nggak apa-apa. Bahasan apa? Sudah ada tadi ya? Sudah bisa share screen ya? Tadi saya yang share tadi, Pak. Oh, Gimana, iya, Pak? iya, Mau iya. dibantu lagi? Oh, bisa. Oh, sudah ini bisa, Pak. Ya, udah bisa ini ya? Kelihatan ya? udah, sudah kelihatan. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya bacakan hadisnya ya. Ini saya ambil dari kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini banyak sekali penerbit yang menerbitkannya. Saya duplik PDF-nya ini ya. Ini Imam Bukhari ini nama aslinya ini ya. Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Langsung saja saya akan baca hadis bab sodakoh ya. Bab Apa ke-16. pembahasan itu ya? Langsung saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sodakoti bil yamin. Bab tentang sedekah bil yamin dengan tangan kanan. Ini suatu kiasan ya. Dengan tangan kanan ini maksudnya bisa secara harfiah ya dengan tangan kanan ya. Kanan ini menunjukkan sesuatu yang bagus ya. Kalau kiri itu jelek ya. Artinya bersedekah dengan yang bagus, dengan yang halal, dengan yang ma'ruf dan secara ikhlas gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Hadis nomor 1423. Hadasana Musaddadun, hadasana Yahya an Ubaidillah qala. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah. Beliau berkata, hadasani Hubayb bin Abdurrahman an Habsi bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Telah menceritakan kepadaku Hubayb bin Abdurrahman dari Habs bin Asim dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillahi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan ya yang akan mendapat perlindungan. Mereka itu akan mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala dengan segala perlindungannya. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada hari ketika hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Ta'ala. Maksudnya di hari kiamat ya. Tidak ada perlindungan dari siapapun kecuali perlindungan dari Allah. Yang pertama imamun adilun. Yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin ini luas sekali ya maknanya. Bisa kita perluas bahwa kita semua ada pemimpin. Kulukum ra'in ya. Atasan seorang kepada bawahan juga pemimpin ya. Maka wajib kita semua itu adil ya. Tidak zalim, tidak curang. Tidak menindas. Ya. Apapun namanya itu ya. Yang definisi adil sangat luas sekali. Yang kedua adalah wasabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tekun beribadah kepada Allah. Saya sentiasa hari-harinya dipenuhi ibadah kepada Allah. Nah, ini bisa kita contoh yang sederhana wudhu mungkin ya. Selama kita wudhu itu Allah akan mencatat sebagai ibadah. Wudhu terus gitu, batal wudhu gitu. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dan seorang laki-laki yang hatinya tertambat selalu kepada masjid-masjidnya. Kalau ke masjid laki-laki mah diutamakan ya. Tapi pahalanya juga sama kalau istri-istri mendukung ya, mendorong atau mengusir suaminya azan, mengusir suaminya dihalau ke masjid, pahalanya sama. Di sini masjid itu bentuk jamak ya, artinya masjid-masjid ya, bukan satu masjid. Artinya dimanapun ketika ada masjid hatinya tertambat, minimal datang ke masjid. Ya kalau ada kesempatan di musola sampai rumah kita, musola kotor kita bersihkan atau apa gitu ya. Pokoknya hatinya selalu tertambat pada masjid. Itu salah satu orang yang mendapat jaminan perlindungan dari Allah kelak. Kemudian yang keempat, warojulani dan 2 orang, rojulani dan 2 orang habba fillahi, saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul bertemu karena Allah, wa tafarraqu alaihi, dan berpisah karena Allah. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dalam ketakaman Allah dijamin akan ada perlindungannya. Ini baru 2 orang ya, apalagi kalau 3 atau 4 orang atau 5 orang. Subhanallah, di grup ini banyak sekali puluhan orang. Kalau kita semua bisa mengamalkan ini ya, saling mencintai kita dalam komunitas yang saling mengingatkan, saling mencintai karena Allah, insya Allah akan dapat naungan Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Yang kelima, warajulun ta'athu imra'atun. Seorang laki-laki yang digoda atau diajak, imra'atun seorang perempuan, seorang laki-laki yang diajak bermaksiat ya, oleh seorang wanita yang diajak berzina ya. Dzatu mangsibin, yang dia punya nasab yang bagus, maksudnya seorang yang dari kalangan bangsawan itu ya, punya keturunan yang bagus. Wa jamalin, dan seorang yang cantik wajahnya. Faqala ini akhafullah, dia berkata sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi yang kelima, orang mendapat jaminan perlindungan Allah adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, yang dia itu perempuan yang terhormat lagi cantik, tapi dia menolak dan mengatakan sesungguhnya saya takut kepada Allah. Wallahu alam, di sini kalimatnya rajul laki-laki ya. Mungkin kalau perempuan diajak berzina menolak wajar ya, tapi laki-laki luar biasa. Makanya laki-laki lah di sini yang disebut. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah yang dengan membawa sedekahnya itu secara diam-diam atau rahasia. Hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga seolah-olah tidak tahulah simaluhu tangan kirinya, ma tunfiqu biyaminihi, apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi seorang yang memberikan sedekah secara diam-diam rahasia, sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maksudnya memberikan secara ikhlas begitu ya. Ini ada kajian yang mendalam juga. Apakah sembunyi-sembunyi maksudnya harus tidak diketahui orang lain, karena juga bisa pula dengan dikhobarkan ya, kalau tujuannya untuk siar atau dakwah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, warajulun takharullaha khalian. Seorang laki-laki yang selalu mengingat kepada Allah khalian. Khalian ini khalwat, khalian, menyendiri ya. Dalam keadaan mengasingkan atau diri. Seorang laki-laki yang mengingat kepada Allah dalam tempat kesunyian, mengasingkan diri, fapadot sa'inahu, sehingga dari matanya itu selalu sembab ya, keluar air matanya. Maksudnya orang yang menangis karena takut pada Allah di tempat kesunyian, itu ada ketujuh yang nanti insya Allah akan mendapat perlindungan dari Allah. Unzurul hadisi nomor 660. Ini bisa dilihat di teks hadis. Kalau di hadis Bukhari ini jadinya ini ya, selalu dikasih tahu nomor hadis berapa yang sesuai. Mungkin karena keterbatasan waktu kita nggak sempat ngecek ya yang 660 seperti apa. Ini yang 1423. Kemudian hadis berikutnya masih ada kaitannya juga, yang hadis 1424. Hadatsana Ali bin Al-Ja'di akhbarna Sa'ibatu qala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ja'di, telah menceritakan kepada kami Sa'ibah, beliau berkata, akhbarni Ma'bad bin Khalid qala, telah memberitahukan kepada saya Ma'bad bin Khalid, beliau berkata, sami'tu Harisata ibn Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu yaqul, saya mendengar Haris bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tasodaku, bersodakolah kalian. Fasayati alaikum zamanun yamshir rajulu bisodakoti fayaqulu rajul. Karena nanti akan kamu lihat ya, kalian akan lihat suatu zaman yamshir rajulu, di mana ada orang yang berkeliling ya, orang yang mencari-cari, berkeliling dalam rangka mencari-cari orang lain ya, bisodakotin dengan membawa sedekahnya. Tetapi orang laki-laki ada berkata, ya, fayaqulu rajulu, orang laki-laki berkata, lau jita bihabil amsi laqabiltuha minka, andai kau berikan itu kemarin ya, laqabiltuha, saya akan menerimanya. Fa'amal yauma, tetapi pada hari ini fala hajata li fiha, saya tidak punya urusan dengan itu ya, saya tidak punya hajat dengan itu, maksudnya saya nggak mau menerimanya gitu. Artinya nanti ada datang satu zaman orang nggak ada yang mau terima sedekah ya, karena apa, itu udah hari akhir, orang mau ibadah saja. Zaman itu datang cepat ya, kemarinnya itu orang masih mau terima sedekah, tetapi pada hari itu orang nggak ada yang mau terima sedekah. Jadi orang keliling-keliling, orang laki-laki keliling itu nggak ada yang mau terima sedekah, sampai ketemu satu orang itu mengatakan, hari ini aku nggak butuh sedekahmu, kalau kemarin masih butuh gitu ya, kurang lebih begitu ya, anehnya itu besarnya. Jadi anjuran untuk bersedekah
sebelum datang suatu hari nanti nggak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Hadis ini merupakan penguat daripada yang hadis di atasnya. Di atasnya tadi salah satu yang 7 orang mendapat perlindungan Allah adalah orang yang bersedekah dengan ikhlas, dengan sembunyi-sembunyi. Maka dipertegas dengan hadis yang nomor 1423 ini. Demikian sobat semuanya, para hadirin rahimakumullah, yang insya Allah sentiasa dan rahmat Allah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran datang dari Allah, dan kesalahan murni karena kekhilafan ataupun kefasikan saya sendiri. Dan saya berharap sangat senang apabila ada yang mengingatkan atau mengkoreksi apa yang saya sampaikan. Silakan mungkin langsung dijabri ke WA saya, ataupun bisa di channel YouTube saya pada kolom komen. Al-afu minni wa minkum, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Soleh atas pemberian kultumnya yang luar biasa pada pagi hari ini, yang mengajak kita untuk membaca dan mempelajari hadis dari Sahih Bukhari, merujuk langsung satu hadis dari sumbernya tentang 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah di hari kiamat.